Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Sudah bisa dimulai ya? Langsung presentasi Pak. Kita mulai dulu lah pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ba'd. Para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum dimulai mohon on cam dulu karena kita mengawali. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shayya wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa rasulullah صلي وفروعهم ودم الحقوق علينا أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. Selanjutnya kita akan membaca Al-Quran Juz Amma, tapi dimulai dari surat yang terakhir. Ya, surat apa yang terakhir? An-Nas. Namanya An-Nas. Surat yang keberapa? 114. 114. Tuh. Baik. Saya pilih Dias pertama, dilanjutkan setelah Dias memilih teman yang lain, Al-Falak, Al-Ikhlas teman yang lain, dan seterusnya. Mulai ya Pak. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu azim. Saya milih Adam Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya pilih selanjutnya itu Pak Haura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya Siti Nuraila. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Selanjutnya Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya saya pilih Syifa Karla. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya Feira. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya Azhara Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'uul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sa'un alladzina hum yura'una wa yamna'una Pak, ini kayaknya sama nge-lag deh, Pak. Iya, silakan diwakilkan saja dia di tunjuk yang lain. Ini saya milih aja berarti, Pak. Tidak, nggak apa-apa. Aduh. Faisal boleh deh. Tadi surat apa ya? Maaf, tadi. Bapak, mohon maaf tadi saya kelempar, diulang atau gimana? Nggak perlu diulang. Oke. Ya. Maaf ya Pak, tadi laptopnya nge-lag. Oke. Makasih Pak. Salma yang baca apa lanjut? Dilanjut.
Al-Quraish apa Al-Fil tadi ya? Sorry. Rois. Al-Quraish. Rois. Bismillahirrahmanirrahim. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. Pilih Hanif Naufal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Giats. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narallahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Selanjutnya Randi Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Selanjutnya Halida Putri. Belum Andin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Sepertinya ada gangguan jaringan, Pak. Baik. Tolong selanjutnya membaca sholawat di bil qulub, sholawat sifat. Monggo. Siapa yang bagiannya? Tadi siapa tadi terakhir? Tadi Halida Putri cuma dia ada gangguan internet, Pak. Oh iya.
Dugi sudah belum? Dugi. Belum, Pak. Ya, baca Dugi. Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyah al-abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dipilih temannya. Fauzan, Pak. Baca sholawat ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absori wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah, Pak. Pilih orang ya, Pak. Masih pilih Pasya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya Vito. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya Audi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya Sabina. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala lihi wa sahbihi wa sallim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Amanda Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke. Cukup.
Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kita baca bareng-bareng. Oh, semuanya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya tidak bosan-bosannya menganjurkan kalian untuk senantiasa mendawamkan, merutinkan, continue membaca sholawat tibbil qulub, sholawat syifa, ba'da sholat 5 waktu. Minimal 1 kali. Ya. Karena meminta untuk kesehatan, untuk kesembuhan, ya, untuk memancarkan cahaya sinar mata kita, hati kita supaya terang, dan seterusnya. Banyak fadilah, keutamaan-keutamaan lainnya. Terakhir, kita baca doa setelah tadarus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imam wa nur wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Saya persilahkan kepada presentator yang bertugas hari ini. Silahkan. Oke, izin share screen ya, Pak. Iya. Ini membahas sejarah peradaban Islam ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang masa awal. Masa awal, dari mulai Nabi sampai dengan Abbasiyah. Ya. Iya, Pak. Saya minta nanti pada masa Umayyah Abbasiyah itu kan banyak tokoh-tokoh Muslim scholars, ya, sarjanawan Muslim, ilmuwan Muslim yang keilmuannya diakui dari mulai abad Abbasiyah, abad lampau sampai dengan saat ini, seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, terus Averus, Ibnu Rus, dan lain sebagainya. Itu tolong dimunculkan, karena saya kira penting juga bagi kita untuk melihat, memotret bagaimana biografi cendekiawan Muslim dunia. Gitu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Muhammad Vito Karyanto, dan kedua teman saya, yaitu Maulana Randi dan Rauza. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masa awal. Next. Nah, apa itu sejarah peradaban Islam? Sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Next. Nah, peradaban Islam masa awal itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad SAW dimulai dari tahun 610 Masehi saat Rasulullah mulai berdakwah sampai wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Lalu selanjutnya ada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun Hijriyah. Dipimpin oleh 4 sahabat Nabi yang dipercaya untuk menjadi khalifah, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan
oleh Umar bin Khattab, lalu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Lalu masa ketiga adalah masa dinasti kekhalifahan Islam. Masa ini ditandai dengan berdirinya dua dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Next. Nah, pada saat masa Nabi Muhammad SAW ini dibagi menjadi dua. Ada yang waktu Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Nah, pada masa yang di Mekah ini, umat Islam masih menjadi minoritas. Penduduk Mekah masih menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Masa ini tuh terjadi selama 13 tahun, dari tahun 610 sampai 622 Masehi. Lalu selanjutnya ada masa Madinah. Pada masa Madinah, dengan arahan Rasulullah SAW, peradaban Islam mulai berkembang, dimulai dari adanya struktur pemerintahan dan perdagangan yang jelas, sampai pendirian masjid sebagai sarana ibadah dan pendidikan. Juga terbentuknya militer untuk pertahanan diri dan masa ini dari tahun 622 sampai 632 Masehi. Next. Untuk masa Khulafaur Rasyidin sendiri yang berlangsung sampai 30 tahun Hijriah, masa di mana pemerintahan Islam sendiri yang berpusat di Mekah dipimpin oleh satu khalifah yang dipimpin melalui musyawarah mufakat. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, dimulai dari 600, dia memerintah selama 2 tahun dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada masa ini, Abu Bakar As-Siddiq lebih berfokus pada penyatuan kembali Jazirah Arab yang terpecah karena meninggalnya Nabi Muhammad. Salah satunya dengan memberantas nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Di sini juga ada mulai adanya pencatatan akan Al-Quran dan hadis-hadis. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Umar bin Khattab pada 634 dan 644. Di sini pada masa ini berfokus kepada penyebaran Islam ke wilayah lain, baik melalui dari segi militer maupun dari segi diplomasi. Di sini juga dimulai bentuknya ada pemerintahan yang jelas, di mana ada Baitul Mal dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan Utsman bin Affan dari 644 Masehi hingga 655 Masehi. Pada masa Utsman bin Affan sendiri, mulai terjadi pergolakan di dalam pemerintahan Islam sendiri. Pada masa Utsman bin Affan sendiri, dia lebih fokus kepada pemerintahan di dalam dibandingkan untuk menyebarkan Islam ke wilayah lain, di mana fokus pada kesejahteraan secara ekonomi. Walaupun pada pemerintahannya banyak pergolakan, salah satunya karena isu nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, sehingga pada akhirnya Utsman bin Affan terbunuh karena gejolak politik tersebut. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib yang memimpin dari 655 Masehi sampai 660 Masehi. Pada Ali bin Abi Thalib sendiri, untuk pemerintahan sendiri tidak banyak perubahan dari segi wilayah ataupun pemerintahan, karena Abi berfokus pada penyatuan kembali umat Islam yang banyak gejolak, terutama sejak meninggalnya Utsman bin Affan sendiri. Maka dari itu lebih banyak fokus kepada untuk menyelesaikan masalah pemberontakan dan perpecahan di pemerintahan Islam sendiri, walaupun yang berakhir dengan kematian Ali bin Abi Thalib. Sorry. Nah, selanjutnya setelah masa Khulafaur Rasyidin sendiri ada masa dinasti kekhalifahan Islam, yaitu di mana pada di sini kekhalifahan Islam diturunkan melalui proses kekeluargaan atau monarki. Di sini ada dapat dua dinasti besar, yaitu dinasti kekhalifahan Bani Umayyah yang berdiri dari 661 sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus, dan kemudian dilanjutkan dengan adanya Bani Abbasiyah yang berlangsung dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi yang berpusat di kota Baghdad. Dinasti Umayyah sendiri merupakan kekhalifahan pertama Islam yang menggantikan masa Khulafaur Rasyidin dengan beribukatakan Damaskus dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendapatkan kekuasaan dari Hasan bin Abi Thalib. Bani Umayyah sendiri berlangsung dari 660 Masehi hingga 150 Masehi dengan total 14 khalifah menjadi pemimpin dari pemerintah ini. Masa kejayaan dari dinasti Umayyah sendiri tercapai saat masa Umar bin Abdul Aziz, di mana
perekonomian berjalan lancar, dan secara kekuasaan mencapai Andalusia, yaitu Spanyol saat ini, walaupun hanya masih di pinggiran Spanyol saat ini. Kenapa dinasti Bani Umayyah sendiri pada akhirnya hancur? Dikarenakan ada pergolakan politik dan ada perpecahan di dalam kekhalifahan ini, yang dimana nantinya ada pemberontakan yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya ada Bani Abbasiyah yang berhasil naik menjadi kekhalifahan Islam karena berhasil melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, kekhalifahan Bani Abbasiyah sendiri beribu kotakan di Baghdad dan didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dinasti Abbasiyah sendiri memiliki masa kejayaan saat dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid, di mana pada saat itu ilmu pengetahuan Islam sampai masa kejayaan-jayaannya. Dinasti Abbasiyah sendiri hancur dikarenakan ada beberapa pergolakan internal, yang dimana walaupun secara kehancurannya sendiri pada akhirnya dikarenakan invasi Mongol terhadap Baghdad pada 1258 Masehi. Kemudian kemajuan pada peradaban Islam. Yang pertama itu kemajuan pada dinasti Umayyah. Kemajuan pada dinasti Umayyah ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, persatuan dengan bangsa-bangsa lain, yaitu peradaban Islam mengalami kemajuan dengan cara persatuan dengan bangsa lain seperti bangsa Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, Afghanistan, Pakistan, Uzbek, dan Kirgiz. Sehingga persatuan ini menyebabkan Islam mengalami kemajuan demi kemajuan. Bukan hanya dari sudut jumlah umat Islam yang terus bertambah, melainkan juga capaian peradaban Islam yang gemilang. Kemudian yang kedua, pemusatan pada kebudayaan. Yaitu peradaban Islam memusatkan perhatiannya pada kebudayaan Arab, seperti bahasa administrasi diubah dari bahasa Yunani menjadi bahasa Arab, kemudian mata uang yang sebelumnya mata uang Bizantium dari Persia menjadi dirham dan dinar, yaitu mata uang dari Arab. Kemudian membentuk layanan pos dengan menggunakan layanan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi, sehingga dapat memudahkan transportasi para pejabat pemerintah. Dan terakhir, membangun berbagai monumen bersejarah seperti Kubah Batu di Yerusalem. Kemudian kemajuan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah yang dicapai dengan dua cara, yaitu yang pertama meningkatkan perekonomian warga, yaitu dengan membangun irigasi perairan sehingga negara bisa swasembada gandum, beras, korma, dan zaitun. Kemudian meningkatkan pada bidang pertambangan seperti emas, perak, tembaga, besi, dan lain-lain. Kemudian mendirikan pelabuhan untuk dijadikan transit kapal-kapal yang lalu lalang dari timur ke barat atau sebaliknya. Sehingga hal ini sangat berdampak pada perekonomian dan meningkatkan kas negara. Kemudian yang kedua, pengembangan pada ilmu pengetahuan, yaitu pada masa peradaban Islam, mereka menerjemahkan buku-buku bahasa Yunani ke bahasa Arab, sehingga mengakibatkan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan terkemuka seperti Al-Fazari dan Al-Farghani di bidang astronomi, kemudian Ibn Haytham yang di bidang optika, kemudian Ibnu Hayyan di bidang kimia, Al-Biruni di bidang fisika, dan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Selain itu, kesenian kaligrafi dan karya sastra juga turut berkembang. Next. Nah, kemudian kemunduran pada peradaban Islam. Masa kejayaan peradaban Islam terhenti di tahun 1258 pada masa dinasti Abbasiyah karena Hulagukan menyerang Baghdad dengan menghancurkan istana, gedung-gedung, dan masjid-masjid yang menghiasi ibu kota kerajaan Abbasiyah. Khalifah dan keluarganya serta sebagian besar penduduk dibunuh. Next. Nah, kemudian akibat dari mundurnya peradaban Islam, yaitu satu, gerak pengembangan ilmu pengetahuan tak semaju periode-periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, terjadinya perpindahan besar-besaran umat Islam ke India dan ke Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir, terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam pada wilayah Asia Tenggara seperti Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman yang bertanya, bisa langsung di kolom chat saja. Terima kasih.
Untuk dirham dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sejarah Islam sudah mempresentasikan. Oke, pertanyaan dari saya adalah, tadi kan sempat disinggung mengenai nabi palsu. Apa alasan utama munculnya nabi palsu dan bagaimana cara para khulafaur rasyidin menumpas nabi-nabi palsu tersebut? Terima kasih. Pertanyaan kami kumpulkan dulu sampai 5 pertanyaan, baru ntar kita jawab. Selanjutnya, Faisal dipersilahkan. Izin bertanya. Tadi kan dibahas sejarah peradaban Islam ya, dinasti Abbasiyah Umayyah gitu-gitu. Menanya kenapa sih Khalifan pada masa itu kenapa saling Umayyah sama Abbasiyah itu kenapa saling bermusuhan gitu, kenapa nggak bersatu aja gitu? Kan amanatnya dari Nabi Muhammad, umat Islam suruh bersatu. Itu aja sih. Kenapa saling bertentangan gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kita tunggu sampai 11.45 untuk yang mau pertanyaan sesi pertama. Hanif, silahkan bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa langsung diketik saja di kolom chat. Terima kasih. Oke, saya izin bertanya. Tadi pada masa Nabi Muhammad SAW itu, di masa Mekah itu, kira-kira apa sih metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah sehingga penduduk Mekah itu masih menolak dakwah dari Nabi Muhammad tersebut? Terima kasih. Untuk Nabila Putri mungkin bisa langsung bertanya saja lewat voice, tapi untuk yang selanjutnya mohon lewat kolom chat. Terima kasih. Izin nanya, jadi tadi kan sempat dijelasin kalau penyebab kemunduran kejayaan Islam itu salah satunya karena terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Nah, kenapa faktor tersebut itu bisa jadi penyebab kemunduran? Terima kasih. Maaf, bisa diulang sekali lagi? Tadi kan sempat dijelasin kalau salah satu penyebab kemunduran kejayaan Islam itu karena terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Nah, kenapa karena terbentuk kerajaan Islam itu bisa jadi penyebab kemunduran kejayaan Islam gitu? Terima kasih.
izin bertanya. Ya, silahkan Dias. Jadi kan sesuai yang sudah kalian paparkan bahwa sejarah Islam terutama tentang peradaban dinasti Umayyah dan Abbasiyah ya. Iya, pokoknya itu. Terus kan kenapa sih kayak di zaman sekarang tuh udah nggak ada kayak yang di zaman dulu dinasti-dinasti atau kekhalifahan gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Dirham. Alasan utama kemunculan nabi palsu dan cara menumpas nabi palsu. Alasan utama kenapa munculnya nabi palsu tentunya karena wafatnya Nabi Muhammad SAW terdapat kekosongan kekuasaan di seluruh jazirah Arab. Di mana tentunya dengan adanya dorongan untuk mendapatkan kekuatan yang begitu besar, tentunya orang rela untuk kayak mungkin berbohong ataupun seperti zaman sekarang aja masih ada yang berbohong untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Dan untuk cara menumpas nabi palsu sendiri sebenarnya dari pemerintah pusat dari resmi yang dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri cenderung sudah memberikan peringatan secara lisan maupun secara tidak lisan, tetapi karena diindahkan pada saat itu maka satu-satunya cara adalah menumpas dengan lewat cara militer sendiri yang mana berhasil dengan terbunuhnya Musailamah bin Kadzab sendiri, walaupun ada beberapa nabi palsu yang nantinya tidak perlu sampai ditumpas, dia sudah kembali ke jalan yang benar. Oke, izin jawab pertanyaan yang ketiga, Pak. Pada masa Nabi Muhammad, masa Mekah, metode yang digunakan Nabi Muhammad untuk berdakwah itu apa sehingga penduduk Mekah menolak dakwah tersebut? Oke, metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad adalah metode dakwah secara sembunyi-sembunyi dan metode dakwah secara terang-terangan. Pada waktu dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, sebenarnya Nabi Muhammad belum mendapat penolakan gitu karena dia dakwahnya masih di sekitar keluarganya, masih ke teman-temannya. Jadi gak ada penolakan yang terlalu berarti. Terus waktu masa terang-terangan baru penduduk Mekah pada nolak. Kenapa mereka nolak? Mereka nolak karena mereka takut kehilangan posisinya, kayak posisinya gitu. Karena kayak posisi sama kedudukannya di masyarakat gitu. Karena kan Islam waktu itu baru muncul gitu. Jadi kalau masuk Islam tuh bisa dikucilkan gitu dari masyarakat dan mereka pada gak mau. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Gue izin menjawab nomor 2. Kalau kenapa seperti yang tadi, kenapa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah itu sendiri bermusuhan? Mungkin kalau lu tarik secara sejarah, Bani Umayyah sendiri kan pada awalnya bermusuhan dengan pihak Ali, sedangkan Bani Abbasiyah sendiri merupakan keturunan dari Bani Hisham yang merupakan keturunan langsung dari Bani Hisham seperti yang kita tahu merupakan dari Bani Nabi Muhammad dan Bani Abdul bin Abi Thalib. Jadi emang pada awalnya memang dikarenakan ada dendam atas kematian Ali sendiri, memang dari awalnya memang Bani Abbasiyah yaitu dari Bani Hisham dan Bani Abbas sendiri memiliki ketidaksukaan akan kenaikan dari Bani Umayyah. Cuma pada awalnya dikarenakan Bani Umayyah terlihat mampu menjalankan pemerintahan Islam yang baik, maka pada saat itu mereka tidak memiliki tidak memiliki protes istilahnya mungkin, tapi karena makin lama Bani Umayyah mungkin dilihat dari sisi mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan Islam yang sangat baik, tanpa ditambah dengan dendam sejarah awal yang tadi, membuat Bani Abbasiyah pada saat itu akhirnya memberontak terhadap Bani Umayyah dan memilih untuk mengambil alih pemerintahan Islam sendiri. Untuk pertanyaan tadi Nabila Putri yang berdasarkan tadi sempat dijelaskan kalau salah satu penyebab kemunduran adalah terbentuknya kerajaan Islam di Asia Tenggara. Untuk kerajaan Islam di Asia Tenggara merupakan akibat dari terpecahnya kekuasaan yang dipegang oleh Bani Abbasiyah sendiri. Tapi salah satu alasan Bani Abbasiyah itu mundur itu karena terpecahnya wilayah-wilayah mereka seperti di Mesir ataupun di Turki. Mereka pada akhirnya membuat
kerajaan tersebut kalau seperti kita ingin memiliki kekuasaan sendiri. Daerah-daerah yang dipegang oleh Bani Abbasiyah pada akhir-akhir masa Abbasiyah memilih terpisah dari pemerintahan dari Bani Abbasiyah sendiri dan memilih untuk mendirikan pemerintahan mereka masing-masing. Itu yang menjadi penyebab dari kehancuran Bani Abbasiyah sendiri. Seperti Mesir sebagai contohnya, memilih untuk memiliki kekhalifahan sendiri. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Giats, kenapa di zaman sekarang tidak ada lagi dinasti atau kekhalifahan? Nah, itu mungkin yang pertama karena zaman yang dulu dengan zaman yang sekarang sudah sangat berbeda, di mana zaman dulu kan kekhalifahan itu berpusat pada satu orang. Jadi keputusan itu berdasarkan pengambilan keputusan berdasarkan satu orang, yaitu petingginya. Sedangkan di zaman sekarang itu sifatnya lebih ke demokrasi. Jadi semua orang diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kekhalifahan atau dinasti tidak cocok lagi dengan zaman-zaman sekarang gitu. Terima kasih. Untuk 5 pertanyaan sudah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin yang masih mau bertanya, silakan tanya di kolom chat. Ntar 5 jawaban pertama akan kami jawab. Sebelumnya kami kumpulkan terlebih dahulu. Kami tunggu sampai jam 12.00 untuk 5 pertanyaan selanjutnya akan kami jawab. Ini sudah terjawab semua ya, materi? Belum, Pak. Masih ada 2 yang masih belum dijawab. Cuma saya nunggu sampai jam 12 untuk siapa tahu masih ada yang mau bertanya lebih lanjut, Pak. Baik. Sekaligus nanti profilnya ditampilkan ya. Profil apa, Pak? Muslim Scholars. Cendekiawan Muslim. Pak, maaf, kayak untuk profil Muslim Scholar belum kami buat, jadi kayak nggak bisa kami tampilkan sekarang, cuma mungkin ntar kami bagikan di grup WA, Pak. Oh ya, baik. Nanti saya bantu deh. Kalau belum, saya ada beberapa catatan Prof. Nasaruddin Umar. Baik, terima kasih, Pak.
Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Vera. Tadi pertanyaannya, apa motif atau alasan bangsa Mongol melakukan ekspedisi penaklukan ke Baghdad? Nah, jadi bangsa Mongol ini memang merupakan bangsa barbar yang hidup di kawasan Asia Tengah. Nah, jadi mereka ini melakukan ekspedisi penaklukan besar-besaran di daratan Asia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Kemudian yang melakukan penaklukan di Baghdad ini merupakan Hulagu Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan. Nah, jadi setelah mereka menaklukkan Baghdad dan peradaban Islam ini, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut yang berpusat di Irak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya selanjutnya terhadap pertanyaan Sabina Keja Putri, kenapa kan dilakukan terus bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi karena masyarakat saya itu masih baik yang percayakan Nabi Muhammad. Pertanyaannya kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kalau boleh kita bandingkan literasi zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin agak rendah. Dan pada saat tersebut, pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, bisa dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang baru, walaupun mungkin penganutnya merupakan Jazirah Arab, tapi cenderung penganut pada saat itu merupakan penganut agama Islam yang baru. Sehingga pada saat itu dimanfaatkan untuk oleh Musailamah Al-Kadzdzab sendiri dan Nabi-Nabi Paul sendiri, karena pengetahuan Islam yang kurang dari masyarakat Arab pada saat itu, dilakukan dengan mereka menyebarkan berbagai kayak ayat-ayat palsu ataupun hadis-hadis palsu untuk mengukuhkan kekuasaan mereka terhadap masyarakat sekitar. Jadi itulah alasan kenapa pada saat itu Nabi palsu mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Arab sendiri. Sekian. Sekaligus kalian mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi menutup presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Adakah jawaban yang masih mengawang gitu, masih kiranya masih butuh penjelasan lagi, interpretasi? Atau adakah pertanyaan yang jawabannya itu menurut pemateri kurang menguasai gitu? Apa? Vito, Randi, ada tidak? Tidak, Pak. Coba itu tampilkan. Muslim Scholars yang sudah saya kirim. Baik, Pak. Sebentar. Untuk memastikan ini yang di share screen itu yang jurnal Syekh Nurjati ini, Pak? Yang ilmuwan muslimnya, Mas. Kan sudah ada, sudah saya kirim. Ada nggak? Yang PDF sejarah Ibnu Sina. Baik. Makasih, Pak. Oke, saya untuk kelompok berapa ini? 4 ya? Kelompok 4, Randi dan Vito saya tugaskan. Kalian berdua minggu depan untuk menambahkan ilmuwan muslim pada masa Umayyah
dan Abbasiyah. Jadi kalian lacak ilmuwan muslim. Baik yang populer di bidang sains. Sains itu kan macam-macam dari mulai matematika, perbintangan, kimia, kedokteran, dan lain sebagainya. Itu dibuat di PPT, diberikan gambarnya, kemudian diberikan narasinya. Ya, gambar, narasi, dan berbagainya. Itu saya tunggu minggu depan. Dibuat yang sebagus mungkin sebisanya. Silakan, nanti ditampilkan. Baik, Pak. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah terlihat. Tolong kamu baca, Randi. Baik, Pak. Di sini ada artikel tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri adalah salah satu ilmuwan muslim yang bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina yang di dunia barat lebih dikenal dengan nama Avicenna. Lahir di Iran pada tahun 1980 Masehi. Pendidikan dasarnya sendiri dimulai di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastra, kemudian tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logik, matematika, sains, fikih, dan perobatan. Tentu saja tak ketinggalan ilmu-ilmu syariah, bahkan dia sudah menghafal Al-Quran ketika ia berumur 5 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, selanjutnya ia lebih tertarik dan menonjol dalam bidang ilmu-ilmu kedokteran yang dipakai hingga saat ini yang kemudian mendapatkan gelar sebagai The Father of Pharmacology dan gelar lain Al-Sheikh Al-Rais Al-Tib, guru kedokteran pada masanya. Ibnu Sina sendiri telah menulis sampai hampir 450 karya dengan berbagai disiplin ilmu. Namun yang sampai di tangan kita sekarang hanya sekitar 240 buah dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di antara karya tersebut 150 buah berkonsentrasi pada filsafat dan 40 di antaranya berkonsentrasi pada kedokteran. Karya paling terkenal ialah Al-Canon fi Al-Tib atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris The Canon of Medicine yang sudah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa dunia dan sampai sekarang masih tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia termasuk di Eropa dan Amerika. Karya populer lainnya ialah Ashifa, berisi berbagai macam ilmu pengetahuan, Al-Nayat, buku tentang kebahagiaan jiwa, dan Al-Majmus, semacam Kapita Sakta yang ditulis saat dia berusia 21 tahun. Yang pasti, Ibnu Sina dianggap sebagai dokter pertama dalam sejarah yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan secara cermat berbagai jenis penyakit menular dan cara menjinakkannya. Ia juga pertama kali memperkenalkan teknik karantina untuk membatasi ruang gerak virus. Ia banyak menemukan obat-obatan dengan uji klinis yang lebih profesional. Dalam bidang ilmu filsafat, ia dikenal sebagai guru ketiga setelah Aristoteles dan Al-Farabi. Pengaruh pemikiran Yunani kelihatan sangat kuat berpengaruh di dalam dirinya. Sampai kepada persoalan agama pun ia membawa logika untuk membenarkan ajaran Islam. Misalkan ia terpengaruh oleh pandangan Pythagoras yang menggunakan ilmu matematika untuk mengenal dan membuktikan adanya Tuhan. Pikiran-pikiran rasional yang sedemikian jauh membuat Imam Al-Ghazali merasa terpaksa harus menanganinya dalam sebuah buku yang berjudul Tahafut Al-Fasilah, Keracuan Para Filsuf. Buku ini dikhususkan untuk mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi. Al-Ghazali menyesatkan faham Ibnu Sina, Al-Farabi dengan menganggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Dalam bidang geografi, Ibnu Sina juga menampilkan kemampuan yang tak kalah dengan perilmuan geografi lain pada masanya. Ia sudah mampu menjelaskan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-gunung galang dan lembah-lembah. Ia mampu menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan ilmuwan Yunani di masa lampau pada zaman. Malahan beliau telah membuktikan kemampuannya dalam mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu, yang gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romawi kuno pada zaman Aristoteles masih hidup. Dalam bidang ilmu geologi dan ilmu kimia, Ibnu Sina juga mempunyai perhatian yang besar. Ia mengenal baik ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pertambangan, mineral yang menjadi salah satu unsur penting dengan menopang kekuatan ekonomi umat. Ia sudah mampu melakukan processing dari logam rendah menjadi logam mulia dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan cara-cara tradisional yang sudah ada sebelumnya. Ia mampu mengembangkan apa yang pernah ditemukan oleh para pendahulunya seperti Jabir ibnu Hayyan yang pernah kita bahas sebagai bapak ilmu kimia. Sekian. Coba lihat tahun lahir sampai wafatnya di atas. Berapa tahun jadi Ibnu Sina itu?
Ibnu Sina sendiri berarti untuk kalender Masehi dia hanya berumur sampai dengan 57 tahun, Pak. 57 tahun ya. Tapi karyanya hebat nih. Ya, Pak. Karyanya hampir sampai dengan 450 karya. Coba Jabir bin Hayyan. Bapak Ilmu Kimia ya. Tadi itu di atas. Ada di atas. Tinggal klik. Di atas. Di bawahnya. Bukan. Di tengah-tengah itu tadi ada headline. Di tengah. Nah. Itu. Tadi loh. Nah, itu. Tinggal klik. Iya, Pak. Sudah. Ini udah Jabir. Apakah sudah kelihatan, Pak, yang Jabir Ibnu Hayyan? Sudah. Coba dibacakan. Jabir Ibnu Hayyan sendiri merupakan salah sama satu... inilah sama Vito gantian. Oke, Jabir Ibnu Hayyan yang bernama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi Al-Tusi Al-Sufi Al-Azadi yang di dunia barat lebih dikenal dengan Geber, lahir pada tahun 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan, Iran. Ia lahir dari seorang penganut Syiah yang berlakab Al-Harrani dari kelompok Mawali. Ia memiliki garis kedekatan dengan imam ke-6 Syiah, yaitu Ja'far Asy-Syadiq, yang bukan hanya sebagai pendiri mazhab hukum Syiah 12 imam atau lebih dikenal dengan mazhab Ja'fari. Ia juga menjadi tokoh penting dalam pengetahuan spiritual esoteris. Pengaruh ajaran Syiah tercermin dalam tulisan-tulisannya, seperti terdapat pada Mukhtar Rasail. Profesi ayahnya dikenal sebagai penjual obat-obatan di kotanya. Hayyan berasal dari Syam, yang kemudian pindah ke Tus, sebuah kota kecil yang berjarak 27 km dari utara Mashhad, yang dikenal sebagai kota transit bagi para pedagang dari berbagai negara, khususnya dari Baghdad, Turkistan, dan Cina. Postur Jabir Ibnu Hayyan besar dan tinggi, berhias kumis dan jenggot, namun tidak mengesankan adanya kesan kasar atau angkuh. Ia malah berpenampilan sangat santun dan tawadu. Bisa dimaklumi karena ia termasuk sufi yang selalu bertakhanus di malam hari. Di rumahnya memiliki bilik khusus yang dalam istilah tasawuf disebut khonqo, yang tempat untuk berkontemplasi dan bertadzakur, khususnya di malam hari. Dalam kontemplasinya, ia menemukan kesimpulan spiritual yang disebutnya sebagai alkimia, yaitu jiwa yang kasar dan kotor bisa diangkat menjadi jiwa yang bersih, jernih, atau suci, manakala melalui penempaan khusus seperti riyadoh dan mujahadah. Ia aktif memperkenalkan teori alkimianya kepada masyarakat ketika itu. Di siang hari-harinya dilewati di laboratorium. Obsesinya mendirikan laboratorium untuk membuktikan hipotesis yang diperoleh dari kontemplasinya bahwa logam dasar yang murah dan tidak punya harga pun dapat dibentuk menjadi logam mulia. Manakala dilakukan proses penempaan, akhirnya melalui ketekunannya ia membuktikan bahwa ternyata logam dasar bisa diproses menjadi logam mulia. Proses ini kemudian disebutnya dengan proses kimia. Ia yang mengangkat dirinya di kemudian hari sebagai the father of chemistry oleh Will Durant. Pada mulanya, Jabir Ibnu Hayyan memulai penelitiannya di sebuah laboratorium kecil dan sederhana di Kufah. Di dalamnya hanya ada beberapa tabung yang diletakkan di atas sebuah tungku pemanas dan peralatan sederhana lainnya. Setelah mendapatkan hasil dan penelitian dikembangkan lebih luas, maka dengan sendirinya memerlukan laboratorium lebih besar dan lebih lengkap. Dengan dukungan Khalifah Harun al-Rashid, penguasa ketika itu memfasilitasi Jabir untuk mendirikan laboratorium yang memadai. Di dalam lab ini, Jabir melengkapi kebutuhannya berupa sarana seperti lesung penumbuk dan bahan-bahan olahan yang perlu diaduk atau dihaluskan. Sebuah lesung yang terbuat dari emas murni yang beratnya tidak kurang dari 200 ritel atau 2.500 atau 1 ritel Syria itu 2,564 kg. Untuk melengkapi lab inilah yang nantinya mengantar Jabir memperoleh gelar prestasi Jabir.
Mungkin Jabir sendiri tidak pernah membayangkan hasil temuannya dikembangkan sedemikian rupa oleh ilmuwan modern saat ini menjadi sesuatu yang amat luas dan mencakup berbagai rekayasa genetik. Karya-karya monumental Jabir banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Salah satu di antaranya yang paling populer adalah Al-Fihris yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu esai sistematis yang menjelaskan tentang praktek alkimia, eksposisi sistematis tentang pengajaran alkimia, eksposisi prinsip filosofi alkimia dan astrologi, termasuk kutub Al-Mizan yang berisi tentang keselarasan hidup, hasil-hasil penelitian dan pembuktian konsep-konsep yang dirumuskan di dalam kutub Al-Mizan. Keempat komponen ini merupakan karya original Jabir Ibnu Hayyan yang hingga kini tetap menjadi rujukan penting. Oke, dilanjutkan dengan Ibnu Rushd, Averroes. Kemudian Ibnu Rushd, di dalam abad pertengahan dunia, Islam mencapai prestasi yang biasa disebut The Golden Age. Bukan hanya soal pencapaian, target politik para pemimpinnya, tetapi juga prestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini semakin banyak diungkap peran ilmuwan muslim di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hampir semua bidang keilmuan, baik ilmu-ilmu agama, humaniora, maupun ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, kimia, fisika, biologi, astronomi, dan ilmu-ilmu praktis lainnya, sebagaimana dijelaskan di dalam 42 artikel terdahulu. Dalam artikel mendatang akan diturunkan ilmuwan muslim yang tersohor di dunia barat, meskipun namanya ada yang disamarkan. Salah satu di antara nama-nama itu ialah Ibnu Rushd, yang bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rushd, yang di Eropa lebih dikenal dengan Averroes. Ia lahir di Cordova, Andalusia, Spanyol sekarang pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia wafat 15 tahun setelah wafatnya rivalis intelektualnya, Abu Hamid Al-Ghazali. Ibnu Rushd, anak multitalenta, berasal dari ayah dan kakek Ibnu Rushd yang dikenal sebagai hakim termasyhur pada masanya. Ayah dan kakeknya menjadi hakim agung di Andalusia. Ibnu Rushd sendiri pernah menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada masa Khalifah Al-Mansur. Ibnu Rushd mendalami banyak disiplin ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, tasawuf, dan filsafat. Ia seorang tokoh kutu buku sejak kecil dan mendalami filsafat dari Abu Ja'far, Harun, dan Ibnu Bajjah. Ibnu Rushd lahir dari genetik cerdas, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Selain ilmuwan dalam berbagai bidang keilmuan, ia juga aktif mengambil bagian dalam perjuangan fisik, ikut ke medan perang melawan Alfonso, Raja Aragon. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rushd melebihi penghormatannya kepada para pejabat daulah al-muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu. Posisinya yang sedemikian penting dalam pemerintahan tidak membuatnya takbur dan berbangga hati. Ia tetap menampilkan kebersahajaan dan ketawaduan di dalam masyarakat. Ia dikenal dengan sangat konsisten dan istiqomah mempertahankan prinsip, khususnya kejujuran ilmiah. Karena kejujurannya sehingga ia mengalami masa tidak enak dengan raja penguasa atau khalifah. Ibnu Rushd tidak mengindahkan pendapat khilafah penguasa untuk menghentikan menulis hal-hal di luar ilmu murni. Namun, Ibnu Rushd terus menulis apapun yang akan ia tulis. Akhirnya, hubungan dekat dengan khalifah segera berakhir. Khalifah menginstruksikan agar karya-karya Ibnu Rushd disingkirkan, termasuk karya-karyanya yang pernah dipesan khusus oleh khalifah. Sebagian karyanya dimusnahkan, yang selamat ialah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. Ia menjalani pengasingan di Yasyana. Tentu saja tindakan khalifah ini sangat konyol dan menyebabkan kerugian ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ternyata pengalaman pahit Ibnu Rushd bukan hanya pada dirinya, tetapi juga dialami oleh sejumlah ilmuwan lainnya. Inilah pengalaman pahit yang harus dialami oleh orang-orang yang tangguh di dalam mempertahankan prinsipnya. Keunggulan Ibnu Rushd dalam bidang keilmuan dibuktikan dengan praktek keseharian Ibnu Rushd. Di pagi hari, ia praktek sebagai dokter dan ilmuwan kimia biologi.
Di siang hari, ia praktek sebagai ahli fikih dan member bantuan hukum dan memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Di malam hari, ia seorang ulama sufi. Banyak karya Ibn Rushd yang sangat menakjubkan. Jika kita membaca kitab Bidayah Al-Mujtahid yang berisi fikih perbandingan mazhab, kita lupa kalau dia seorang dokter. Jika kita membaca Kulliyat fi At-Tib yang berisi ensiklopedia kedokteran, sama sekali tidak disangka kalau dia seorang ulama fikih. Jika kita membaca kitabnya Fash al-Maqal fi Mabain al-Hikmah wa al-Syariah yang memuat aspek sufisme dalam konsep syariah Islam, jauh dari persangkaan kita kalau dia seorang dokter spesialis bedah. Perdebatan kreatif produktifnya dengan Imam Al-Ghazali betul-betul menampilkan sebuah pribadi utuh dan wawasan keilmuannya yang komprehensif, sulit dicari bandingannya saat ini. Sudah, Pak. Baik. Saya minta perwakilannya untuk memberikan tanggapan. Baik dari kelompok maupun dari yang lain. Summary. Apa yang kalian dapat dari 3 tokoh besar ini? Summary itu boleh panjang, boleh pendek kan, Pak? Boleh. Oke, kalau saya coba ya, Pak, izin coba summary, Pak. Yang saya dapat dari 3 tokoh ini, yang itu dari Ibnu Rushd, terus dari Ibnu Sina, dan satunya lagi Jabir bin Hayyan. Ibnu bin Hayyan itu mereka bertiga itu tokoh-tokoh. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu mereka bertiga itu adalah tokoh-tokoh Islam yang memiliki karya-karya yang sangat luas dan sangat berguna hingga masa sekarang. Terus beberapa dari mereka juga menjadi pelopor dari ilmu-ilmu yang saat ini digunakan oleh dunia luas, Pak. Jadi itu membuktikan bahwasanya umat Islam pada zaman dahulu itu sudah memiliki intelektual yang tinggi dan memiliki inovasi serta gagasan-gagasan yang dapat digunakan oleh generasi-generasi berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Tadi siapa namanya, Mas? Izin, nama saya Dirham, Pak. Oh ya, Dirham. Ada yang lain? Monggo. Ini namanya tambahan nilai gitu kan. Cara diskusi keaktifan di kelas. Saya boleh nambahin. Ya, silakan. Kalau summary yang saya dapat, kayaknya dari semua cendekiawan Muslim itu ilmu-ilmunya kan banyak, jadi mereka itu kayak multi-talent gitu, gak cuma di satu bidang. Terus juga kayak mereka itu kayak akar ilmunya itu, inspirasi ilmunya kayak dari Al-Quran gitu. Jadi mereka itu membangun ilmunya gara-gara Al-Quran. Jadi kayak Al-Quran, ya mereka itu kayak gambar kalau Al-Quran itu sumber dari ilmu pengetahuan. Coba. Baik, terima kasih. Tugi, yang lain, silakan. Apa summary, apa yang bisa kalian petik dari potret ilmuwan Muslim populer di Barat ini? Ini ada kaitannya sama sejarah peradaban Islam yang dibahas tadi. Mereka ini kan hidup di masa dinasti Abbasiyah. Coba Rauzan, dinasti Abbasiyah itu berapa abad? Sorry, 5 abad ya? 5 abad ya, Pak, kalau nggak salah. 5 abad. 5 abad. Bayangin, 5 abad. Menguasai lebih dari setengah dunia, ya, kuasai. Panjang sekali 5 abad itu. Silakan, ada yang memberi tanggapan lain?
Boleh memberi tanggapan, Pak? Ya, boleh. Mungkin kalau jika dibandingkan dengan mungkin jika dibandingkan dengan Bani Abbasiyah tadi, mungkin itu membuktikan bahwa pada Bani Abbasiyah sendiri mungkin ada peradaban Islam yang sangat maju sehingga memungkinkan terciptanya ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Rus, Jabar bin Hayyan tadi, dan Ibnu Sina, sehingga mungkin pada saat itu peradaban Bani Abbasiyah, pemerintahan Bani Abbasiyah sendiri memungkinkan untuk terlahirnya ilmuwan-ilmuwan Islam yang sampai sekarang karya-karyanya mampu dinikmati oleh dunia, Pak. Baik, bagus. Ada yang lain? Saya mau coba deh, Pak. Silakan. Yang saya ambil dari 3 tokoh tersebut, kalau menurut saya tuh mereka bertiga menjadi unsur penting gitu, Pak, dalam mengajarkan agama Islam. Itu sih. Ya, benar. Coba saya minta yang bagian Ibnu Rus ini di paling bawah. Ini ada salah satu kata kunci. Ya. Ini juga kalau dari Ibnu Rus tadi yang sempat saya dengar, salah satunya adalah kaum cendekiawan ketika dia berkonflik atau bersinggungan dengan pihak penguasa, maka dia bisa digerus, Pak, gerus habis, Pak, karya-karyanya, dan diasingkan untuk nggak bisa berinovasi lagi, Pak. Jadi kayak mengekang kebebasan dia untuk berpendapat dan berinovasi, Pak. Oh ya, baik. Oke, coba kalian perhatikan paragraf akhir ini ya. Ini sekaliber ilmuwan dunia yang orang Muslim scholars. Ya. Kalian amati ya, semua ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah atau cendekiawan Muslim yang hebat-hebat itu, selain mereka mendalami ilmu agama, mereka juga tidak kalah ya pendalaman keilmuannya terkait disiplin ilmu sains dan ilmu umum lainnya. Contoh, ini hebat sekali. Bisa kita lihat seorang Ibnu Rus, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan. Kalau pagi sampai siang sampai sore, mereka ini praktek sebagai dokter, praktek di bidangnya masing-masing. Ya, di siang hari ya praktek sebagai dokter, ahli fikih, dan memberi hukum kepada masyarakat. Ya. Tapi di malam hari mereka menjadi seorang sufi, bertakarub kepada Allah, ya, banyak beribadahnya. Ini menakjubkan, ya. Kalau kita sampai-sampai di sini Profesor Nasaruddin Umar mengamati, ya, kalau kita membaca karya Ibnu Rus, ini menakjubkan. Contoh kita membaca dalam kitabnya Hidayatul Mujtahid yang berisi ilmu fikih perbandingan mazhab. Kita nanti itu lupa bahwasannya Ibnu Rus itu adalah seorang dokter. Nanti kalau kita membaca kitabnya lagi, yang namanya kitab Ibnu Rus itu salah satunya Kulliyatu Fittib, yang berisi ensiklopedia kedokteran. Sama sekali nanti kita tidak akan menyangka kalau beliau adalah ulama fikih. Ulama fikih tetapi paham dengan benar ilmu kedokteran. Nggak menyangka. Nanti kita akan melihat lagi ketika membaca kitabnya Faslul Maqal Ma Bainal Hikmah wa Syariah. Ya, kita lupa nanti bahwasannya beliau ini seorang spesialis ahli bedah, tetapi mampu ya mengarang suatu kitab sufisme. Ya. Nah itulah hebatnya ilmuwan cendekiawan Muslim terdahulu yang perlu kita tiru. Bahwasannya ilmu itu tidak berdiri sendiri. Kalian menjadi ilmuwan nanti ya tetap harus bertakwa, iptek dan imtak itu harus imbang di kedepannya. Ya. Antara iptek, imtak seimbang,
Antara intelektualitas dengan spiritualitas juga harus seimbang. Itu yang nanti akan menjadikan kalian generasi insan kamil, generasi ulul albab ke depannya. Ini yang hebat nantinya. Jadi orang-orang yang hebat itu sangat-sangat seimbang antara urusan spiritualitasnya. Baik, itu saja mungkin dari saya ya sebagai tambahan-tambahan. Silakan ditutup kelompoknya. Nanti PPT-nya dikirim ke saya atau di WA group serta di Classroom. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan absen. Mohon standby. Muhammad Dugi. Hadir, Pak. Adinda. Hadir, Pak. Zaki Fauzan. Sudah tidak ada, Pak. Oke. Amanda Mutia. Hadir, Pak. Siti Nurlina. Hadir, Pak. Syifa Karla. Hadir, Pak. Halida Putri. Hadir, Pak. Maulana Randi. Hadir, Pak. Hanif Naufal. Hadir, Pak. Sabina. Hadir, Pak. Raden Feira Yasmin. Hadir, Pak. Rio Rizky. Hadir, Pak. Fathur Rahman. Sudah pindah, Pak. Sudah pindah, Pak. Azura Damartia. Azura Damartia. Pindah. Sama. Kayak jaringannya lagi keluar. Tadi hadir. Mas Dias, Mas Dugi. Hadir nggak? Tadi sih hadir, Pak. Soalnya tadi itu kayak lengkap semua gitu loh partisipannya. Iya. Nabila Putri. Hadir, Pak. Vito. Hadir, Pak. Adam Damariski. Hadir, Pak. Dirham. Hadir, Pak. Rauzan. Hadir, Pak. Ihwanul Farid. Hadir, Pak. Salvadisa. Hadir, Pak. Pasa Atful. Hadir, Pak. Karensa. Hadir, Pak. Iyas. Hadir, Pak. Iyas. Saya, Pak. Nizar. Hadir, Pak. Ahmad Faisal. Hadir, Pak. Selma Fadila. Hadir. Az-Zahra Salma. Hadir, Pak. Siti Haura. Hadir, Pak. Baik, saya buka. Ini
Saya bukakan Garuda Ristek BRIN ini adalah jurnal ya. Hari ini kalian harus terbiasa mengakses jurnal. Ya, teman-teman ya. Harus terbiasa mengakses jurnal. Seorang mahasiswa, seorang calon akademisi ilmuwan, hari ini sudah jangan termakan hoax, sumber yang tidak valid. Ya, setuju ya ke depan. Nah, oleh karenanya khusus di Garuda Ristek ini adalah jurnal yang secara umum yang terindeks di nasional, mau baik di Ristek maupun di Kemenak juga ada. Kalau ini secara umum. Nanti ada yang tentang keagamaan Islam, ada yang tentang ilmu umum lainnya. Kalian tinggal mencari kata kuncinya di sini. Ya. Jadi untuk seluruhnya yang masih punya tugas atau ada tugas apapun, silakan. Kemudian, ini adalah Moraref. Saya nggak tahu sejak sejak minggu yang lalu saya sudah memberikan link ini. Nggak tahu kalian sudah ngecek apa belum? Sudah pernah ada yang nyoba atau belum? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, bagi yang kompetitif, yang memiliki sifat kompetitif, daya saing unggul, dia akan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk cepat mengakses. Karena sekarang ini adalah kemampuan kecepatan kita, akselerasi mengakses berbagai sumber. Jika kita ingin memiliki kapasitas yang unggul. Tadi kan telah dijelaskan bahwa para ilmuwan muslim juga hidupnya sudah diwakafkan untuk ilmu pengetahuan. Ya. Hidupnya sudah mewakafkan untuk ilmu pengetahuan dan beramal kepada masyarakat. Ini misalkan kita mencari di dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal ada Piagam Madinah. Tinggal klik saja. Piagam Madinah. Ya. Muncul nanti di sini. Tinggal download. Ya. Yang bisa masuk ke jurnal ini adalah hasil riset, hasil kajian, hasil penelitian, dan tidak kaleng-kaleng. Ya, tidak kaleng-kaleng. Nah, untuk Piagam Madinah sendiri perlu kalian baca ini, ya, karena salah satu sub bahasan di sejarah peradaban Islam ada Piagam Madinah. Kenapa penting, Pak? Loh, ini sebagai pilar dasar nanti. Ya, banyak kajian di sini. Nanti ketika kalian mendapatkan vis-a-vis antara benturan negara dan agama, itu kalian tinggal lihat saja. Bagi orang-orang yang akan mengubah dasar negara kita Pancasila, loh kita lihat, Nabi saja tidak membuat negara Arab ketika itu adalah negara Islam. Tapi Nabi membuat suatu misak, suatu chapter, suatu konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Di Indonesia juga pernah ada yang namanya Jakarta Chapter. Jakarta Chapter. Nah, kalian baca ini. Karena supaya ke depan nanti kalian menemukan yang akan merusak, merubah ideologi negara, kalian hanya bisa tersenyum, gitu kan. Kalian hanya bisa tersenyum. Karena kalau sudah paham alur berpikirnya, critical of thinking frameworknya kita sudah terbentuk dan terbangun, itu tidak mudah goyah, saya kira. Ya. Dan kalian pun tidak mudah goyah dengan haluan-haluan kiri maupun kanan. Tetap sebagaimana yang di dalam VTR terutama, kita itu adalah lebih kepada memiliki pemahaman wawasan Islam yang moderat, yang wasatiyah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak radikal dan juga tidak liberal.
Nah, kira-kira seperti itulah harapan-harapan kami. Kalau kalian rajin membaca, ya, sebelum kuliah itu sudah membaca website Morare, Garuda-Ristek Dikti, terus sampai kepada apa ini? Ada jurnal Tamadun, jurnal sejarah dan peradaban Islam. Karena 2-3 minggu ke depan, dari mulai minggu ini sampai 2 minggu ke depan, kita akan berbicara tentang tamadun Islam. Ya, As-Saqafah Al-Hadarah, peradaban Islam, sejarah dan kebudayaan Islam. Dalam bahasa Arabnya bisa disebut tamadun, bisa disebut As-Saqafah, bisa disebut Al-Hadarah. Ya, sejarah itu. Ini penting. Ya, kita jangan sampai putus mata rantai. Sanad keilmuan jangan sampai putus. Kalau kita mata rantainya jelas, nanti kita menjadi orang yang memiliki prinsip. Sama seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, beliau-beliau itu memiliki prinsip yang kuat. Ya. Kami juga mengharapkan cendekiawan ke depan menjadi cendekiawan yang memiliki prinsip yang kuat. Baca, banyak baca. Kalau kalian sudah banyak baca, saya apresiasi betul. Kalau misalkan mau, Pak, kolaborasi, Pak, menulis di jurnal. Ini teman-teman. Minggu depan siapa ini? Minggu depan? Halo? Makalah? Atau pemateri minggu depan? Kelompok saya sama Ihwanul Farid, Pak. Nama siapa? Halida Putri. Halida Putri. Kalau misalkan Halida Putri, Pak, saya mau kerjasama, Pak. Gitu. Mau kolaborasi, Pak. Kolaborasi apa? Mau kolaborasi menerbitkan artikel di jurnal ini, Pak. Ini sedang dibuka ya, Halida? Iya, Pak. Call for papers. Deadline-nya tanggal 30. Tinggal kamu masukkan template jurnalnya di sini. Di sini. Nanti namanya bertiga saja boleh kalau kamu berdua. Saya, kamu, dan temannya. Ya? Iya, Pak. Siap nggak? Seru nih. Tantangan. Kamu tinggal lihat contohnya nih. Dan tinggal lihat di sini, di sini. Ya. Baik, Pak. Tuh lihat. Nanti distingsinya kemana arahnya. Ya. Islamic Cultural History. Nanti pelajari saja ini template-nya apa yang diinginkan apa. Tinggal download di sini, Pak. Begitupun kelompok selanjutnya yang tentang Islam ya dan Nusantara. Islam yang Nusantara. Pemikiran Islam. Halo. Kelompok 6 berarti. 6 ya, 6, kelompok 6. Kelompok 6. Dugi, dia siapa kelompok 6? Fauzan sama Carla, Pak. Masa lupa Hauzan, Carla kelompoknya? Maaf Pak, tapi Siva Carla sebenarnya sudah maju saat pekan pertama. Ini Pak, Muhammad Parsha Atful dan Hanif Naufal, Pak. Pasa, Hanif. Pasa, Hanif. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya akan memberikan challenge kepada kalian. Kalian buka jurnal pemikiran Islam ya.
Kamu pemikiran Islam kan ya? Asa. Pasa. Mana ini? Pasa dan siapa tadi, Dugi? Dugi, halo. Hanif Novel. Pasa dan Hanif, tolong proaktif. Pasa Hanif. Iya Pak. Iya, saya berikan challenge kalian untuk menulis artikel sekaligus ya, sambil sambil menjadi presentator pemakalah atau yang presentasi, sekaligus kalian lihat di berbagai link jurnal ini, jurnal pemikiran Islam ini, untuk membuat artikel ya sekaligus ya. Pak, maaf, seperti ada kesalahan untuk kelompok selanjutnya harusnya bentar Pak, saya cek Gias dan Nizar Pak. Bukan Hanif dan Pasa. Jadi saya salah lihat Pak, maaf. Jadi seharusnya tadi untuk kelompok yang pemikiran Islam sini harusnya kelompok Gias dan Nizar Pak. Dias dan Nizar. Nizar Rahma ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Dias, Nizar Rahma. Ini ada beberapa link jurnal. Kamu pelajari. Pelajari itu yang paling mudah itu adalah template-nya. Template jurnalnya kamu pelajari. Template jurnal. Paper. Open your template-nya, author, guideline, artikel template, author guidelines-nya, artikel template, cara masuknya, dan seterusnya. Saya kira udah gak usah diajari lagi lah. Nizar sama Dias ini tinggal berselancar saja. Ya. Nanti kita kolaborasi menulis, memasukkan ke sini. Pak, jadi tugas kami itu bikin presentasi sama jurnal. Iya. Oh. Siapa itu yang tanya? Sebenarnya kan seharusnya saya Giat sama Nizar, Pak, yang kelompok 6. Gias sama Nizar. Terus sekarang Gias ya? Gias apa Dias? Gias apa Dias? Giat sama Giat. Gias ya. Oh, Gias. Oke, Gias sama Nizar. Betul, Gias ya. Pak, tapi nggak jadi, Pak. Ini sama Nizar Rahma ini, siap ini. Jadi jurnalnya itu kayak berapa halaman gitu, Pak? Kayaknya kami agak keberatan. Nah, ini dilihat di artikel template. Lihat di template-nya. Kurang dari 20 biasanya. 20 halaman. Nanti saya bantu carikan artikel tambahan untuk mengisi ininya. Artikel makalah ya. Oke. Oke, Nizar Rahma, Gias. Baik, Pak. Dicoba dulu aja. Kalau belum dicoba ya nggak akan tahu. Saya tuh kemarin dimotivasi sama Prof. Al-Makin. Prof. Al-Makin itu adalah pendiri Moraref.
yang mendirikan Moraref. Jadi kata Prof. Al-Makin, sekarang itu nulis saja dulu. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian submit ke beberapa link jurnal ini. Nah, nanti tugas kita adalah menulis, kolaborasi, dan submit saja dulu. Urusan diterima dan ditolak itu adalah hal biasa. Nanti juga kita masih banyak link-link yang lain. Nanti akan kita sempurnakan di kemudian. Liza Rahma dan Gias, kalau ada yang kesulitan nanti bisa share ke saya. Baik, Pak. Kayak semacam pola teknik penulisan menggunakan Mendeley, Zotero, tergantung ininya, tergantung artikel template-nya. Dia meminta Mendeley, footnote, Zotero, ataupun apa. Nah. Kalau Mendeley tinggal apa? Tinggal cari saja di sini Mendeley, Zotero, dan seterusnya. Oke, teman-teman semuanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan untuk minggu ini ada tugas pengayaan lapangan. Tugas pengayaan kelas luar lapangan yang akan dilaksanakan hari Sabtu malam Ahad, hari Sabtu malam Minggu, ya. Nanti info dan teknisnya akan saya sampaikan kemudian. Insya Allah nanti lewat Zoom. Ada tugas resensi dari tugas pengayaan luar lapangan itu, karena nanti temanya adalah kajian tematik Al-Quran. Kajian tematik Al-Quran, kurang lebih saya akan membahas mengenai buku yang ada di background saya ini. Dan dengan teman saya kolaborasi dan beberapa teman saya. Jadi itu ada tugas pengayaan luar lapangan, yang insya Allah akan kita laksanakan. Juga nanti link pendaftaran dan link sertifikat digital peserta akan diinformasikan besok atau lusa. Demikian, terima kasih informasinya. Dan terakhir, kalau misalkan ada yang berminat apply beasiswa yang sudah saya kirimkan di WhatsApp group, tolong silahkan apply. Dan mohon proaktif untuk mengamati WA group, karena beberapa pesan ataupun informasi ada di WA group. Ini sepertinya kelas ini adem ayem saja. Gitu. Dari mulai saya mengirim apa-apa, adem ayem saja. Hening. Nggak tahu heningnya husnudon saya, heningnya langsung diproses gitu. Heningnya itu. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Kita akhiri perkuliahan ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.